bersaat atau sejenak. Sambil jemput Bapak untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita datang hampiri kuasa tahtanya yang kudus.
Kita akan sembah Dia, kita akan memuji, menyembah Dia. Ya Allah yang kudus, ya Allah yang penuh kuasa, maha besar namanya, maha dahsyat kuasanya. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dan segenap hati. Angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Kami memuji
Yesus Kristus. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
datang kepada Dia. Lebih baik, kata pemazmur, lebih baik diam di rumah Tuhan daripada diam di rumah-rumah orang fasik. Biarlah demikian juga kita hari ini, di mana biarlah kita selalu terhubung, terkoneksi selalu dengan Tuhan Allah kita.
Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam Pentakosta. Ya. Hari ini katanya hari raya, bukan? Halo. Hari raya dan hari libur. Ya. Salam Pentakosta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pentakosta itu hari yang ke-50. Katakan 50. Ya. Kalau ada gereja yang namanya Pantekosta, itu hanya plesetan saja Bapak Ibu. Yang betul adalah Pentakosta. Penta itu 5. Ya kan? Pentakosta yang ke-50. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari yang ke-50 pasca hari apa? Pasca. Halo. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mana tadinya? Ada yang ketinggalan ya? Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah mulai agak-agak mungkin karena sudah banyak cacenya. Ya, ada banyak kotoran-kotorannya yang belum dibersihkan ya. Harus direstart Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Pentakosta itu waktunya recharge. Recharge itu mengecas kembali. Ya. Apakah kalau HP itu sudah mulai lowbat, habis daya, nah kerohanian kita sudah mulai loyo, berarti perlu di-recharge, perlu dicas kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah Pentakosta itu berbicara tentang sukacita. Katakan sukacita. Ya. Pentakosta bukan hanya berarti tentang, kalau zaman-zaman yang dulu-dulu itu berbicara tentang basaro, saudaraku. Ya. Tapi faktanya setelah mengalami karunia basaro, hidupnya berubah tidak. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa sih sebenarnya makna Pentakosta itu, saudaraku? Di sini Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kita garis bawahi kata Pentakosta dan kata berkumpul. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ngapain mereka berkumpul? Ya. Sedang apa yang terjadi pada hari Pentakosta, Saudara? Kalau di tetangga sebelah hari ini merayakan Pentakosta itu dengan pesta panen yang namanya undu-undu. Tahu undu-undu? Karena di sini nggak ada budaya tradisi undu-undu. Panen raya, hasil bumi. Di kota mana ada hasil bumi? Ya hasil keringat lah. Ya, loh, namanya panen itu harusnya sukacita. Katakan sukacita. Nah, saudaraku, Tuhan menghendaki saudara dan saya itu penuh dengan sukacita. Ya. Orang mengeluh karena tidak sukacita. Orang bersedih karena tidak sukacita. Orang kecewa karena tidak sukacita. Apalagi orang-orang yang selalu bergumul dengan kehidupannya, yang tidak bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan karena tidak ada
cita. Nah, hari ini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Bapak Ibu, saya pada hari ini membahas sesuatu yang lain, yang berbeda, ya. Berkumpul di suatu tempat. Konteks hari ini, orang yang berkumpul di suatu tempat adalah di tempat di mana ia meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Pada waktu itu, ya, memang para murid berkumpul untuk apa? Berdoa. Ya. Pasca Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sering berkumpul dan berdoa, membaca kitab suci. Ya. Jadi Kristen mula-mula itu saking rohnya menyala-nyala, tiap hari, tiap malam berkumpul di suatu tempat untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca kitab suci. Kenapa? Apinya menyala. Menyala abangku, gitu kan. Ya. Rohnya menyala-nyala. Di mana mereka setiap hari, nanti pasti ada yang bertanya atau ada yang menyanggah, kalau tiap hari, tiap malam berada di suatu tempat berkumpul, ya, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, membaca, belajar kitab suci, membaca kitab suci, terus bagaimana kehidupannya? Pasti akan ada yang mempertanyakan hal itu. Lah kalau kita tiap hari ke gereja berdoa, ya kan, baca kitab suci, terus pada akhirnya nggak kerja, nggak berdoa juga nggak kerja, nggak memuji Tuhan juga nggak kerja, ya kan? Nggak membaca Alkitab juga nggak kerja, apa bedanya? Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara, orang yang berkumpul di suatu tempat dengan satu tujuan. Kita ada di tempat ini dengan satu tujuan yang sama tentunya, ya, bukan tujuan yang berbeda. Tapi kalau mau ditanya satu persatu pasti jawabannya berbeda-beda. Satu kepala, ya, satu jawaban. 10 kepala, 10 jawaban, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari Pentakosta menyatukan kita, memiliki satu tujuan, berkumpul dalam pertemuan ibadah dengan satu tujuan. Itu maunya Tuhan loh. Maunya Tuhan itu begitu. Bukan maunya Tuhan itu tujuannya beda-beda. Kalau tujuannya beda-beda seperti banyak jalan menuju Roma, ya, yang penting tujuannya sama. Terus apa yang dikerjakan? Perjalanannya berbeda-beda. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan, ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat dengan satu tujuan, satu visi. Satu visi, satu tujuan. Apa itu? Ya. 1 Korintus 6 ayat 17 mencatat, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, ya, menjadi satu roh dengan Dia. Katakan satu roh. Ya. Kalau tema-tema gereja hari-hari ini, wah, pencurahan Roh Kudus, bukan? Ya, apakah kita sebagai orang yang percaya masih menanti pencurahan Roh Kudus atau menggerakkan kuasa Roh Kudus? Lebih tepatnya yang mana? Kekinian, zaman kini. Ya. Kalau dulu-dulu masih sibuk, ya, menanti janji Bapa, menanti Roh Kudus dicurahkan, lalu berharap semua bisa berbahasa lidah.
Hasilnya hari ini apa orang Kristen? Kalau itu pencapaian yang ingin tidak dicapai oleh kebanyakan orang Kristen. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kembali ya pengajaran kitab suci, pengajaran Alkitab, bahwa pada hari Pentakosta mereka berkumpul di suatu tempat dengan satu tujuan, satu visi. Ya, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan tiga, satu roh dengan Tuhan. Nempel dengan Tuhan, ya, melekat pada Tuhan, artinya mendekat kepada Tuhan. Nah, Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh itu perlu dipelihara. Kenapa gereja pecah-pecah? Kenapa terjadi pertengkaran di dalam gereja? Rebutan apa sih? Ya kan? Kenapa terjadi pertengkaran, permusuhan, kekecewaan dalam gereja? Mau rebutan apa, saudaraku? Sibuk apa kita hari-hari ini? Ya kan? Sementara Roh Kudus itu menyatukan kita dengan satu tujuan yang sama tentunya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, ya. Banyak anggota dengan talenta yang berbeda-beda. Talenta atau talenta? Talenta ya. Talenta yang berbeda-beda, kecakapan yang berbeda-beda. Satu roh diikat, ya, mengikatkan diri kepada Tuhan. Satu roh, ya, dengan satu tujuan. Nama Tuhan diberitakan kepada setiap orang. Katakan setiap orang. Nah, ini misi kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada semua orang. Setiap orang harus mendengar kabar baik, good news ini. Ya, setiap orang harus mendengar kabar baik ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, satu tujuan yang sama, bukan tujuan yang berbeda-beda. Ya, sekali lagi, mengapa banyak orang Kristen sibuk mencari harga diri, sibuk dengan status, padahal tujuannya cuma satu. Tujuan yang sama, memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus menginsafkan orang akan dosa, supaya orang itu hidup dalam kebenaran dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasih, sekarang ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, apalagi yang mau kita cari? Diselamatkan sudah, nanti Bapak Ibu ada berkat Pentakosta, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kalau tema hari ini adalah Roh Yesus memimpin kita untuk setia menerima kuasa untuk menjadi saksi. Katakan saksi. Kalau menurut pengertian kita hari-hari ini, saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar secara langsung. Sehingga aku bersaksi berarti aku melihat, aku mendengar, aku mengalami. Itu namanya aku bersaksi, menceritakan tentang kabar sukacita. Tuhan sudah menolong hidupku, berarti aku mengalaminya. Ya kan? Mendengar bahwa Tuhan itu baik melalui pendengaran, melihat karya Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Sudah diampuni, sudah ditolong, diselamatkan, diberkati, dihibur, ya kan? Masih tidak bisa sukacita. Pentakosta itu waktunya sukacita, Bapak Ibu. Pentakosta itu waktunya sukacita melimpah tiap-tiap hari.
Emang kalau sukacita nggak ada penderitaan, kesusahan? Ada dong. Tapi di dalam kesusahanmu, di dalam penderitaanmu, apakah kita menderita sih? Mas Yul pernah menderita? Hah? Kayaknya hampir-hampir minim ya. Ya, menderita itu bisa sampai nggak bisa makan, badan sakit-sakitan, tidak ada orang lagi yang peduli dengan kita. Itu penderitaan kita sebelum seberapa, ya kan? Di kantong masih ada hepeng toh, masih. Di rumah masih ada beras toh, masih. Kalau masuk nggak ada kayak, nggak ada ya. Puji Tuhan. Lo artinya memberkati orang yang jualan toh, iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Pentakosta itu memenuhkan sukacita. Kalau dalam perjanjian lama waktunya hari raya, hari berpesta. Kalau dalam dalam benak kita ada makan-makan nanti jam 11:30 ya. Ingatkan ya, jangan sampai lewat jam 11:30 ya. Ya. Setelah ibadah ada pesta, ya. Di dalam pesta ada ada makanan, ada minuman, ada buah, ya kan? Ada hati kita terhibur. Bayangan kita begitu bukan? Bukan? Ya. Berarti kan penuh dengan sukacita yang melimpah. Nah, hari-hari ini kalau kita mengingat Pentakosta, Roh Kudus memenuhkan kita dengan sukacita, berarti berbicara tentang hari ini. Hari ini. Katakan hari ini. Peristiwa yang sudah Tuhan menolong bangsa Israel dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya. Nah, tapi sampai di tanah perjanjian pun orang-orang Israel tetap dalam kehidupan yang lama. Sampai janji nubuatan tentang kedatangan Mesias yang akan menolong umatnya sekali lagi. Sampai kedatangan Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Yang peristiwa Natal itu diperingati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Juru selamat telah lahir, ya kan? Tapi tidak cukup untuk dapat menjangkau seluruh dunia, ya kan? Maka di situ ada tanda. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, 1 Korintus pasal 15, ya, saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bahwa Yesus telah mati sesuai dengan kitab suci. Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya, 10 hari yang lalu diperingati. Di situ Tuhan Yesus mengirimkan seorang penolong, penghibur, Roh Yesus sendiri. Apa? Ini memimpin kehidupan orang percaya yang tinggal dalam hidup orang percaya. Harusnya orang yang percaya kepada Tuhan itu mengikatkan dirinya pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan dia, dengan Tuhan. Berarti satu visi dengan Tuhan. Tidak berbeda dengan tujuan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada damai sejahtera, saudara. Nah, kalau hari-hari ini kita masih belum ada damai sejahtera, ya kan? Bukankah Yesus pada waktu itu pernah berpesan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sudah ditinggalin damai sejahtera, dimanfaatkan tidak? Ya kan? Harusnya kita damai sejahtera, ada sukacita. Waktunya hari ke sehari
hari demi hari hidup kita penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi, katakan apapun yang terjadi. Karena pengharapan kita pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka orang yang memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, dia tidak akan terlalu khawatir akan hidupnya. Bapak Ibu masih ingat Jofair yang Jofair atau Jofair. Kuotanya 2000, yang datang berapa? 25.000. Dan berita tentang PHK itu semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Banyak orang mengalami pengangguran. Dan berita tentang karena kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan semakin mengecil, maka rumah pun dipersempit menjadi 18 meter persegi isunya. Rumah apa kos-kosan? Ya, 3 kali 6. Kamar Mas Unggul berapa kali berapa? 3 kali 3. Selisih berapa itu kalau 3 kali 6? Naruh apa di situ? Warung sama kamar sama dapur jadi satu. Di tempat saya itu warung sama kamar itu. Oh, warung sama kamar ya. Nah, ya segitu kira-kira ya. Wah. Gelebak ke kanan tembok, gelebak ke kiri tembok, ya kan? Naruh motornya di luar. Nanti kan. Nah, saudaraku, itu isunya membuat kehidupan kita mengalami kekhawatiran, ketakutan bahwa masa depan di hari-hari yang akan datang katanya tidak ada kepastian. Makanya di sini Pentakosta memberikan sukacita dan pengharapan bahwa ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, satu roh dengan Dia, kita akan berjalan dengan pasti walaupun apapun yang terjadi, kita pede saja, saudara. Ya, mungkin saya orang yang terlalu sok pede. Apa yang bisa saya andalkan? Ya, kalau nggak sok pede, sudah mengkeret saya dari kemarin-kemarin. Kenapa? Mau ngomong aja nggak berani. Kenapa? Emang kamu bisa apa? Emang kamu punya apa? Emang sudah sukses belum? Gue tambah mengkeret saya. Loh ya toh? Tapi saya punya Tuhan yang besar. Ya kan? Saya punya pengharapan yang besar. Ya, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera supaya bisa sukacita, saudara yang dikasih Tuhan. Punya satu tujuan yang sama, bahwa hidup kita itu hanya menceritakan bahwa Tuhan baik dalam hidupku, Tuhan sudah menyelamatkan hidupku, Tuhan sudah menolong hidupku, dan saya pasti ketika Tuhan datang saya ikut. Katakan saya ikut. Jangan sampai ketinggalan loh. Mana Diva? Masih di Butos. Loh, ngapain? Ngode kan? Nah, itu gambaran saja, ya kan? Bapak Ibu, apakah kita satu tujuan dalam tempat dan ruangan ini? Karena Roh Kudus menyatukan kita. Roh Kudus mempersatukan kita untuk memiliki satu tujuan. Supaya apa? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Tidak boleh tercerai-beraikan. Kalau ada perceraian berarti ada masalah. Ya kan? Apa yang dituntut? Padahal Tuhannya sama, tujuannya sama. Mau ke gereja manapun tujuannya sama. Beritakanlah kabar
sukacita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, pada semua orang. Tujuannya satu, saudaraku yang itu kalau ada Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kita akan berjalan dengan cepat ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus memimpin untuk setia menerima kuasa untuk menjadi saksi. Dan pada hari Pentakosta waktu itu 2000 tahun yang lalu ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Atau katakan kuasa. Kalau dalam bahasa Jawa itu kamu akan menerima kesaktian. Menjadi orang sakti kan punya kuasa. The power apa? Embo ya. Arep ngomong apa iki batine? Ya kan? Nah, dalam bahasa sononya itu dikatakan dunamos. Dalam bahasa Indonesia yang pernah meledak di Bali itu namanya dinamit. Kalau kita kenal dengan namanya granat. Bom. Nah, kamu akan menerima kuasa dinamit ya, kuasa ya. Untuk apa? Ya. Dan kapan? Kalau Roh Kudus turun. Apakah masih nunggu Roh Kudus turun? Halo. Masih nunggu Roh Kudus turun? Yesus mengatakan apa? Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Aku akan memberikan perintah, memerintahkan apa yang kamu minta dalam namaku. Karena dipimpin Roh Kudus, menyebut Yesus adalah Tuhan. Orang yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan karena itu kerja kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan bisa berkata Yesus Tuhan. Jadi satu paket, saudaraku. Roh Kudus memimpin seseorang untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku yang punya kuasa. Nah, nanti ada berkat Pentakosta ya, menjadi saksi yang penuh kuasa. Ya, menjadi saksi yang penuh kuasa. Tidak perlu menjadi orang kuat, tapi karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, saudaraku. Ya kan? Kalau kita butuh bodi yang kuat, ya, seperti Aderai misalnya, rajin nge-gym. Nah, biaya nge-gym itu mahal. Ya. Itu baru biaya tempat latihannya, belum biaya makannya, suplemennya. Untuk perlu kekuatan membuat tubuhnya menjadi atletis, menjadi berotot dan kuat, saudaraku. Perlu biaya mahal. Dan hari ini Alkitab mengatakan bahwa untuk menjadi orang kuat perlu mengikatkan diri di dalam Tuhan. Menerima kuasa, kita sudah menerima. Katakan sudah menerima. Bukan nunggu, ya sekali bukan nunggu. Kita sudah menerima, ya. Tinggal menggerakkan. Mau nggak bergerak, ya kan? Menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu Purwokerto, Bapak. Loh iya toh. Masa ujung bumi di Ethiopia biayanya mahal loh. Ujung bumi itu Purwokerto, kamu percaya kan? Makanya saya datang ke Purwokerto karena ujung bumi Purwokerto. Kalau ujung bumi ke Ethiopia, saya akan di Ethiopia. Ujung bumi itu Purwokerto. Di mana kakimu berpijak, di situ langit di atas. Langit dijunjung. Artinya di mana kaki kita menapak, disitulah ujung bumi. Mulut kita berkata menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kalau saya dulu kalau tidak diselamatkan Tuhan, tiap hari saya ada di terminal.
Lalu bekasnya masih ada sampai hari ini. Saya tadi dicatat sama istri saya, nanti ya kalau ke pesta jangan pakai itu ya, supaya bisa membedakan. Nah, kenapa? Nanti nggak ada bedanya di sana, iya kan? Nah, sudah, kalau tidak diselamatkan Tuhan, tidak ditolong Tuhan, saya sudah ada di pelabuhan Surabaya. Itu pelabuhan apa? Tanjung Perak, tepi laut. Di sana banyak barang-barang ya, yang bisa dijual lagi. Ada jam tangan, ada kamera, ada televisi, barang-barang elektronik di pelabuhan itu banyak, Bapak Ibu. Yang dijual, kita jual murah-murah. Saya dulu memang pernah jualan, ya. Harga jam tangan anti air yang isinya satu paket itu 100 piece, cuma dijual 15.000. Satu piece berapa? Cuma 15.000. Nah, kalau saya tidak ditangkap oleh Tuhan, saya mungkin sudah ada di sana. Ya, kalau saya tidak bertahan di Bandung, nahan diri selama 1 tahun, karena waktu itu saya ditolak. Ketika mau masuk Tiranus, ya, waktu itu yang interview saya Bapak Slamet yang suka khotbah di sini itu, katanya tahun depan kesinilah. Maksudnya belum diterima tahun ini. Sakit. Mau jadi hamba Tuhan aja susah banget. Ditolak. Apa yang saya kerjakan di telepon adik saya? Kesini aja Mas, banyak pekerjaan, bisa jualan, katanya. Ya iya, gitu ya. Tapi kalau saya ke sana, lari saya bertahan, ngikut seorang hamba Tuhan yang tiap hari menjadi supir abodemen, antar jemput anak sekolah. Bukan antar jemput, antar nunggu bawa pulang anak sekolah jam 6 sampai jam 3 sore selama 1 tahun, Bapak Ibu. Siap, cepat ya. Ya. Ya, itu panggilan. Kalau Tuhan nggak menangkap saya, meneguhkan, menguatkan saya sudah kembali ke manusia lama yang sudah pernah dijalani masa-masa kegelapan itu, Bapak Ibu yang dikasih. Tapi karena ada Roh Kudus yang menggerakkan, maka hidup menjadi berubah dari hari ke sehari. Katakan dari hari ke sehari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk memiliki sukacita dari hari lepas hari. Masa kini yang kita jalani, kalau hidup kita dipenuhkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, hari lepas hari ada sukacita. Khawatir kan dikuatkan sama Roh Kudus. Takut dikuatkan sama Roh Kudus, ya kan? Bimbang dikuatkan sama Roh Kudus. Masa kini yang kita jalani dari hari lepas hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk Kalau besok masih susah, kenapa kita pikir hari ini? Kita jalani hari ini sukacita. Besok susah, kita sukacita. Besoknya lagi susah, kita bisa sukacita. Amin. Karena ada Roh Kudus, bukan menunggu lagi Roh Kudus turun, penuhkanku. Tinggal gerakkan api Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ini berkat yang pertama, berkat Pentakosta. Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap orang percaya, meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berkat Pentakosta, ini menurut versi saya yang pertama adalah ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang yang percaya, orang itu bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Artinya kita sudah menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Berkat yang pertama adalah bisa mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu karya Roh Kudus loh. Tidak ada orang yang bisa memaksa untuk menjadi Kristen kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Mau dipaksa, mau dikasih data, fakta, nggak akan percaya Bapak Ibu. Mau kasih kebenaran pun nggak akan percaya. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa membuat ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkat yang kedua, ya, katakan berkat yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Berkat yang kedua, ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Aku anak Allah. Aku anak raja. Mau jadi anak-anak Allah atau anak raja? Karo-karo bapak lah. Ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Kalau anak sudah pasti dapat warisan enggak? Sudah pasti dong. Masa dikasihkan orang lain? Ya, kalau hari ini kita tidak punya pengharapan di dunia ini, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya sadar orang tua saya nggak mampu, nggak punya apa-apa. Ya, 3 bersaudara. Ya, kalau rumah dibagi 3, ya dipotong-potong, kamar 1, 2, 3. Apa bisa dijual? Kan bukan itu yang mau kita cari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kita cari adalah apa yang dimaui Tuhan. Satu tujuan tadi, ya. Karena kita sudah dapat kepastian bahwa orang yang percaya dalam nama Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita sudah mendapat bagian. Ya, kau usah ditagih-tagih ya. Tuhan, mana bagianku? Udahlah, percaya saja. Ya kan? Percaya saja. Kalau kamu anaknya, masa sih nggak percaya? Mas takut, khawatir. Nanti gimana ya Pak ya? Kan tidak ada kepastian. Iya, siapa yang bisa menjamin orang memastikan hidup kita aman? Yang bisa mensupport orang lain dalam kehidupan kita hari tiap hari? Kan tidak ada yang ada kepastian. Yang pasti adalah Tuhan berkali-kali menolong anak-anaknya. Berkat Pentakosta yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Berkat Pentakosta yang ketiga, aku berkata kepadamu, ini yang ngomong Yesus. Ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, supaya aku pergi kepada Bapa. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia tidak akan mengirimkan Roh Kudus, tidak akan memberikan kuasa. Kita akan melempem, ditinggal sedikit kecewa, seperti murid-murid Yesus pada waktu itu ketika Yesus mati, kecewa.
Makanya dia harus naik ke surga, mengirim Roh Kudus dalam setiap hati dan hidup kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Berkat Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita, memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Apa yang pernah Yesus lakukan? Satu contoh, Bapak Ibu masih ingat 5 roti dan 2 ikan? Ngasih makan 5.000 orang dari tangan Tuhan Yesus, disalurkan ke para murid dibagikan kepada orang banyak itu, ya kan? Sisa berapa? 12 keranjang, 12 bakul. Muridnya ada berapa? Ada berapa? 12. Masing-masing mendapatkan 1 keranjang, 1 bakul. Untuk apa? Melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, memberi makan 5.000 orang. Sudah dimodalin 1 keranjang. Nah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ingat, Petrus sekali berkhotbah, berapa orang yang bertobat? 3.000. Ya, sudah meniru gayanya Yesus. Nanti giliran lah Pak Nono khotbah kok nggak tambah-tambah. Loh, Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang Kristen itu ngomong apa, memimpinnya gimana? Ya kan? Itu bedanya, ya, zaman para rasul dengan zaman para pendeta. Ada yang terheran-heran, ya kan? Di kota Surabaya ada mega church, masing-masing, ya, dengan jumlah jemaat yang banyak, dengan iming-iming apa? Emas yang harganya 2.000. Marketingnya emas 1 titik 0,0001 gram. Puji Tuhan, dan besok datang lagi, siapa tahu dapat yang lebih gede. Ya kan? Apakah Roh Kudus caranya begitu? Diiming-imingi supaya datang beribadah. Ada lagi yang harus mendatangkan artis, ya, sound system yang bagus, lighting yang bagus, ya, sewa mall. Ya, ada modalnya Bapak Ibu. Wah, GBS nggak kayak gitu, nggak asik. Ya, coba berpikir ulang, apakah Roh Kudus memimpin hidup kita untuk menjalani kehidupan yang seperti itu, entertain seperti itu? Ya kan? Apakah kita, wah, kalau nggak ada keyboardnya misalnya, nyanyinya sama aja, ada keyboard nggak ada keyboard, nyanyinya juga setengah suara. Ya kan? Roh Kudusnya di mana? Nah, di sini dikatakan berkat yang ketiga, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam bahasa Inggrisnya itu miracles. Apa miracle? Mukjizat. Kamu akan melakukan mukjizat-mukjizat. Yang percaya katakan amin. Maka pernah saya ajarkan bahwa kalau dulu kita itu hanya history maker, tapi hari ini pada masa pasca Pentakosta, kita orang yang percaya itu adalah
miracle maker, pembuat mujizat. Tidak harus menunggu mukjizat. Berangkat dari nol ya. Miracle maker, pembuat mukjizat. Berkat yang ketiga. Nah, Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang dari nol bisa melakukan banyak hal. Tidak menunggu jadi anak orang kaya yang harus melakukan banyak hal. Dimulai dari tangan kita. Ingat, Musa membelah laut dengan apa? Tongkat dong. Ya. Yesus mengasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu modalnya pun dari anak kecil. Ya, Yesus mengubah air menjadi anggur harus ada airnya, tidak tempayan yang kosong. Mukjizat selalu ada modalnya, Bapak Ibu. Mana di Alkitab yang mencatat bahwa mukjizat itu tanpa modal? Ya. Musa, ya, bikin ular karena berperang melawan sihir orang Firaun, ya kan? Yang tongkat jadi ular. Musa juga bisa jatuhkan tongkatnya jadi ular. Ada modalnya, bukan? Bukan dari nol. Saudara yang, nah, modal kita adalah talenta yang ada pada kita, kecakapan yang ada pada kita. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan lalai menggunakan kasih karunia yang ada padamu. Jangan lalai menggunakan kecakapan-kecakapan yang ada padamu. Kecakapan apa yang kita miliki hari ini? Ya, tangan kita bisa apa? Mulut kita bisa apa? Mata kita bisa apa? Ya, itu kecakapan, talenta yang dibuat, yang dibentuk oleh Tuhan untuk apa? Membangun kerajaan Allah supaya banyak anggota menjadi satu tubuh. Banyak anggota satu tubuh, ya kan? Banyak anggota satu tubuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang keberapa? Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir. Karena berkatnya sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Ya. Katakan banyak. Cuma display 5 aja. Nanti masa iya cuma segitu? Kan coba di Alkitab. Sidang sampai sore. Sampai 5 saja ya. Yang terakhir, Bapak Ibu. Mazmur 3:15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Mengusir setan. Ya. Tapi hari-hari ini banyak orang kan masih takut setan, loh. Ya. Bahkan bukan takut sama setan lagi, menjadi setan kelakuannya. Ya, gimana mau ngusir setan? Oh, setan usir setan. Dengan kuasa mana kamu mengusir setan? Mungkin kamu dengan kuasa Beelzebul, rajanya setan. Ya nggak mungkin dong. Pekerjaan yang lebih besar, bukan hanya mengusir setan. Setan itu kecil, katakan kecil. Kau usah takut-takutnya. Setan itu kecil, udah ompong kok. Hanya seperti singa yang mengaum. Gede suaranya. Wow. Loh. Wes nggak selesai ya. Pintar loh orang padanya orangnya Bu ya. Saya ulang, berkat Pentakosta yang pertama. Halo?
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkat Pentakosta yang kedua, menjadi anak Allah karena percaya dalam nama Yesus. Berkat Pentakosta yang ketiga, menjadi pembuatmu musisi, be miracle maker. Opo ya, jadilah pembuat musisi. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Gak punya modal tapi bisa. Kalau dulu di zaman Alkitab harus ada modalnya, ada tongkat, ada tangan. Ya. Sekarang apa yang kita punya? Jadilah pembuatmu musisi. Yang keempat, oh cuma 4 ya Pak ya? Oh ya cuma 4. Sorry. Mengusir setan. Jangan jadi setan. Menakutkan, takut. Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman ini. Kita sudah memiliki kuasa itu. Apakah kita mau menggerakkan, memutar ya rodanya, menggerakkan mesinnya sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan? Atau hanya punya mobil baru yang kita simpan di garasi, yang tidak kita gunakan, yang tidak pernah kita hidupkan, yang tidak pernah kita naiki? Kita semua punya Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Siapapun saudara, ambillah komitmen yang baru bahwa kita hari ini hanya punya satu tujuan. Kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi beres. Meskipun banyak masalah, tantangan, hambatan, dan kesusahan, selama ada Yesus pasti beres. Masing-masing berdoa saat teduh selama beberapa saat. Apakah Tuhan hari ini berbicara tentang hal yang baru dalam kehidupan? Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kami sudah menerima kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kami siap bergerak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan memberikan perintah supaya kami menjadi berkat, kami percaya Tuhan memberikan modal untuk apa yang bisa kami berikan kepada orang lain. Terlalu yakin dan terlalu percaya Tuhan punya segalanya. Dan hari ini kami percaya Tuhan Maha Kuasa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan untuk para petugas maju ke depan dan mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, terpujilah Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah. Saatnya kami akan memberikan apa yang kami miliki. Kami persembahkan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang menabur dengan segenap hati dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau minggu ini ada yang berbahagia, bersuka cita. Yang pertama, Bu Cipto, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita pesta setelah ini. Yang kedua, Pak Victor dan Bu Elina juga berbahagia ulang tahun pernikahan. Aha. Bu Cipto, Bu Elina, Pak Victor ada kesaksian? Roh Kudus memimpin menjadi sukacita. Halo, Bu Cipto dulu. Ya, sepatah kata, dua patah kata, nanti patah-patah. Tambah suwe dari bojoku. Gak apa-apa. Undangannya jam 11:30. Terima kasih untuk segala waktu yang diberikan Mbak Wifi kepada kami. Segala puji syukur bagi Tuhan. Saya senantiasa bersyukur sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan, sekalipun kami ada yang dirasa, namun Tuhan selalu dan selalu memberikan yang terbaik buat saya. Kami hanya bisa bersyukur segala keluh kesah kami, segala perkara kami, Tuhan yang menyelesaikan. Kami hanya punya pengharapan kepada Tuhan. Kami bersyukur pertolongan Tuhan terjadi untuk saya. Sakit demi sakit yang sangat-sangat kami rasakan, namun Tuhan memberikan kesembuhan. Ini semua berkat Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk segala doa-doa dari sidang jemaat di tempat ini, terutama tim pendoa dan hamba kami, Bapak Nono, Pak Vivi, yang senantiasa memberikan doa-doa buat kami. Kiranya Tuhan yang membalas atas segala kebaikannya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati Bu Cipto. Amin. Hari ini saya tergerak, tiba-tiba tergerak, ya, untuk merogoh kantong celana saya. Apapun yang saya tangkap itu yang akan saya berikan mereka. Ya, pokoknya satu lembar aja. Soal satu lembar aja. Tuhan. Bu Elina, ayo, jangan maju. Sepaket dah ulang tahun pernikahan kok Mbak Cici. Pak. Gimana Pak? Hah? Durasi Pak, durasi. Hah? Oh iya. Percaya ya, Tuhan pelihara sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami percaya Pentakosta penuh berkat, melimpah, sukacita, damai sejahtera. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bu Cipto. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya, memelihara, menolong kehidupannya. Apa yang menjadi keluh kesahnya, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Karena dalam Tuhan kami percaya ada pengharapan yang pasti. Pulihkan kesehatannya, pulihkan hidupnya, dipelihara Tuhan dari hari demi hari. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk keluarga pasangan Pak Victor dan Bu Elina. Kiranya Tuhan
menolong dalam setiap perjalanan rumah tangganya. Dari hari ke hari, Roh Tuhan memimpin untuk dapat menjadi orang-orang yang berbahagia. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, serta apa yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong dan Tuhan jawab. Dalam berkat nama Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi